Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya Enjang Maman bertugas sebagai guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Bandung. Seperti biasa, setiap di awal tahun pembelajaran baru, kami melakukan aktivitas pembelajaran. Pada pekan pertama itu, satu, mengadakan kontrak belajar. Yang kedua, melakukan placement terhadap kemampuan membaca Al-Quran. Dan ternyata ditemukan ada beberapa siswa yang memang belum memiliki kemampuan baca Al-Quran, atau setelah dilakukan placement itu terdapat 3 kategori. Yang pertama ada yang lancar, yang kedua terbata-bata, yang ketiga yang memang belum bisa membaca. Nah, setelah melakukan pendekatan kepada para siswa yang bermasalah dengan kemampuan keterampilan baca Al-Quran, kami melakukan dialog dan analisis pada beberapa siswa tersebut, dan kami dapat menyimpulkan mengapa mereka membaca Al-Quran itu terbata-bata, bahkan ada yang belum bisa. Ternyata alasannya adalah satu, mereka jarang mengaji. Menurut mereka, terakhir mengaji di lingkungan rumahnya hanya sampai kelas 6, dan setelah masuk di jenjang SMP mereka jarang pergi ke masjid. Dia hanya mengandalkan mengaji di sekolah yang memang durasi pembelajaran di SMP itu sangat sedikit. Kemudian yang kedua, tidak pernah diingatkan oleh orang tuanya untuk mengaji di rumah. Nah, ini merupakan satu kelemahan bagaimana kita semestinya menjalin kerjasama antara guru dengan siswa, dengan orang tua, di mana kami melakukan sedikit pengamatan. Ternyata mereka ketika ditanya apakah mamahnya, papahnya pernah mengingatkan Anda untuk ngaji, jawabannya tidak. Nah, kemudian yang ketiga, mereka tidak memiliki kemandirian atau kesadaran untuk terus menyempatkan membaca atau tadarus Quran dalam melancarkan membaca Al-Quran. Itu diantara permasalahannya. Untuk itu, dalam mengatasi permasalahan ini, saya selaku guru pertama memotivasi dan mencoba memberi latihan kepada siswa tersebut dengan beberapa metode. Di antaranya adalah metode drill, yaitu latihan secara berulang-ulang untuk melatih kemampuannya. Metode drill ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang menekankan pada kegiatan latihan yang dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus, untuk menguasai kemampuan atau keterampilan tertentu, dalam hal ini membaca Al-Quran. Menurut Rustiyah, metode drill merupakan teknik yang dapat diartikan sebagai suatu metode mendidik di mana peserta didik melakukan kegiatan latihan agar peserta didik mempunyai keterampilan lebih tinggi dari apa yang ia pelajari, seperti menghafalkan kata-kata, menulis, mempergunakan alat atau membuat suatu benda, kemudian melaksanakan gerak dalam olahraga. Nah, pada mata pelajaran PAI ini, metode yang dapat digunakan yaitu metode drill, metode latihan mengulang. Metode drill dalam PAI ini adalah suatu penyajian bahan pelajaran pendidikan agama Islam dengan jalan melatih peserta didik membaca ayat Al-Quran secara berulang-ulang dan sungguh-sungguh agar peserta didik memiliki kemampuan membaca atau keterampilan membaca. Peserta didik menguasai bahan
pelajaran, karena pelajaran membaca Al-Quran ini merupakan dasar untuk pengembangan materi pembelajaran berikutnya pada materi PAI ini. Nah, oleh karena itu di dalam mempelajari atau menerapkan metode drill ini memang ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama adalah melakukan asosiasi, yaitu menyampaikan tujuan yang hendak dicapai kepada siswa. Kemudian yang kedua, memotivasi peserta didik agar tetap bersemangat dan memiliki kebiasaan dalam membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian yang ketiga, melakukan latihan dengan pengulangan secara bertahap, kemudian diawasi, kemudian melalui contoh yang dilakukan oleh guru, juga contoh yang dilakukan oleh teman sebaya. Kemudian yang keempat, ya diaplikasikan, diterapkan setiap kali, setiap saat, bagaimana ia membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah mahraz dan kaidah tajwid. Dan terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi, bahkan tindak lanjut dari kegiatan penerapan metode drill dalam mengasah kemampuan peserta didik membaca Al-Quran. Semoga dengan metode seperti ini, mereka pada pekan atau bulan berikutnya bisa terlihat perkembangan kemampuan membacanya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu permasalahan yang kami dapatkan ketika melakukan proses pembelajaran di awal tahun pembelajaran, dan begitu juga solusi, mudah-mudahan solusi metode pembelajaran yang kami sampaikan kepada siswa itu bisa diterapkan dan bisa memupuk atau menumbuhkan perkembangan kemampuan membaca Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.